Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pemirsa yang terhormat, pengkajian dari satu tema tentang Toharoh akan segera kita mulai. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Sebelah kanan saya yaitu Bapak Al-Ustadz Yasin dari Sumur Adem Indramayu, dan di sebelahnya ada pengusaha kuliner Bapak Rahmat dari Blok Sabtu, dan di sebelahnya yaitu Bapak Tohidin dari Blok Minggu, dan berikutnya di sebelahnya adalah Bapak Al-Mukarram Kiai Azlani dari Blok Sabtu juga. Dan pemateri malam ini nampak di hadapan kita adalah Bapak Dr. Andes Yusuf Abbas. Beliau adalah sebagai mantan kepala satu aliyah di Kabupaten Majalengka. Hadirin yang terhormat, marilah kita sama-sama ikuti pengkajian yang pertama, yakni Toharoh yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Abbas. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak dan saudara yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dari Sohibul Maqasid, yaitu dari Bapak Muhammad Dede, untuk mengadakan suatu bentuk liko, satu bentuk riungan kajian agama Islam yang insya Allah bisa menambah wawasan kita dan bisa memperbaiki ibadah kita ke depan. Amin. Bapak dan saudara sekalian, langsung saja untuk tidak membuang-buang waktu, kita masuk ke suatu materi Toharoh. Tadi dalam satu mukaddimah, wasiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu maka sucikanlah. Itu biasa kadang-kadang sebagai dasar kajian Toharoh. Toharoh sendiri adalah secara lughatan, secara istilah menurut bahasa adalah bersuci. Sementara pengertian menurut syara adalah Toharoh membersihkan diri dari berbagai hal kotoran maupun najis, baik dari badan, pakaian maupun tempat kita beribadah. Najis itu sendiri terbagi dari 3 bagian macam najis. Yang pertama najis mughaladoh, yang kedua najis mukhafafah, yang ketiga najis mutawasitoh. Najis mughalado adalah najis, artinya najis berat, yang sering kita contohkan itu dari sekor babi, anjing, itu termasuk najis mughalado. Yang kedua najis mukhafafah. Najis mukhafafah artinya najis ringan. Najis ringan adalah dari kencing anak bayi yang terlahir dari ibunya yang belum makan apapun selain ASI selama 2 tahun. Jadi sepanjang terlahir dia selama 2 tahun belum makan apapun selain ASI, maka najisnya namanya najis mukhafafah. Dan itu cara membuang najisnya cukup dikepret dengan air saja tanpa harus dicelup di sabun segala macam. Kalau itu mau menghendaki ringan seperti itu, secara hukum seperti itu syar'inya. Antara najis mukhafafah dan najis mughalado, ada najis mutawasitoh. Najis yang selain mukhafafah dan mutawasitoh, selain mukhafafah dan mughalado, selain najis anjing, babi, dan kencing air anak laki-laki yang baru berumur di bawah 2 tahun dan makannya baru air susu ibu saja, itu namanya najis mutawasitoh, yakni seluruh najis yang keluar dari kotoran manusia, kotoran binatang, darah, dan bangke semuanya najis kecuali bangke manusia, bangke belalang, dan bangke ikan. Selain bangkai tersebut semuanya najis, dan termasuk bangkai juga apabila ada bagian yang lepas dari hewan
hewannya masih hidup, katakanlah orang itu ngambil sebagian dari hewan, mungkin telinganya dipotong ataupun ekornya dipotong, dan sementara yang punya badan itu masih hidup, itu begitu yang terpotong itu najis. Andai kita kantongin terus dipesakin dan dibawa sholat, itu tidak sah karena kita membawa najis. Jadi toharo itu sendiri dibagi tiga, dibagi beberapa bagian. Yang pertama, mensucikan dari najis yang nempel di badan kita ataupun di tempat sholat kita ataupun di pakaian kita. Yang kedua, yaitu dalam bentuk dengan cara berwudu. Yang ketiga dengan cara mandi, membuang najis, berwudu dan mandi. Mandi adalah menghilangkan hadas besar, wudu menghilangkan hadas kecil. Nah, ketika seseorang itu mandi, maka hilangkan najis itu dengan seseorang itu berhadas besar, maka dihilangkan dengan mandi. Sementara hadas kecil, buang air dari dubur kita, membuang BAB dari dubur kita, juga termasuk kencing, itu adalah yang membatalkan wudu. Maka hadas kecil dihilangkannya dengan berwudu. Bapak dan saudara sekalian, selanjutnya apa yang kita bisa sampaikan, bahwa dasar daripada berwudu itu sendiri dari surat Maidah ayat 6, A'udzu minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ketika kalian hendak bersolat, maka basuhlah mukamu, berarti dengan air kalau membasuh. Wamsahu wa aydiyakum, dan kedua tanganmu. Wamsahu bi ru'usikum, yang ketiga, sapulah kepalamu. Kalau sapu itu tidak dengan air, artinya tidak harus membawa air mengangkut ke kepala, cukup air tangan kita itu basah dan sapukan ke kepala kita. Yang keempat, wa arjulakum, dan kedua kakimu, dari mulai telapak kaki kita wajibnya sampai ke mata kaki, tidak sampai harus betis. Tapi apabila betis kita terasa ada najis, maka seyogianya kita juga membasuhnya sampai betis kaki kita. Sampai di sini barangkali apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami tentang toharo. Toharo sendiri ada pakai air. Air yang mana yang termasuk untuk bisa suci dan mensucikan? Yang pertama air hujan. Jadi air hujan itu yang paling utama, Allah turunkan dari langit sehingga kita bisa untuk bebersih. Yang kedua air kali ataupun air sumur yang bersih, tentu yang tidak tercampur najis. Yang ketiga air embun, bisa juga air embun kalau kita bisa mengambilnya. Yang keempat air es. Jadi air es, air embun, air kali, air hujan, air sumur, termasuk juga air laut. Cuman Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, walaupun kita berwudu di air laut, janganlah berwudu itu mentang-mentang airnya lagi banyak semau kita, tanpa ada faktor ekonomi. Jadi walaupun kita berwudu di air laut dengan air laut, tetap wudu itu adalah dengan cara hemat. Begitu juga wudu di tempat sungai yang besar, tetap dengan cara yang hemat. Apalagi dengan kondisi sedang kemarau, ledeng sedang mati ya. Mulai sekarang kita ini tetap dituntut adanya kecermatan dan kesederhanaan dalam menggunakan air. Selanjutnya, jadi dalam hal ini sering kita ragu-ragu sekarang bagaimana cara membuang najis dari tempat musola. Seringkali ada tai ayam. Itu saya pernah diajarkan oleh guru saya yang pakai Ustadz Fahru Roji. Pertama, jenis najisnya itu dibuang dulu, compal. Kalau masih telah dicompal, buang, terus digosok pakai satu benda semacam jarit sampai dibuang, hilang dan warnanya hilang, dicium pun baunya hilang. Nah, baru kita siram dengan air itu. Nah, begitu juga kalau itu bendanya basah, si temblek itu kita ambil yang basahnya, kita buang dan terus sampai disusut, bila perlu dikorok sampai hilanglah warnanya. Sehingga faktor menghilangkan najis itu baunya, warnanya dan rasanya, bila perlu dirasain kalau dijilat ya. Lebih abdol ya pakai ya. Pernah nggak jilat temblek? Ya belah, sepet. Rasanya sepet. Jadi dalam satu kajian kitab Supina itu launuhu, warnanya, rihuhu, baunya, dan watomuh, dan rasanya harus hilang. Nah itu kalau kita mau belajar membuang tai kotok di masjid ya atau di musola, sering kan di teras musola ada temblek. Nah seringkali kita nggak peduli bagaimana caranya. Ya karena tidak tahu caranya, main guyur-guyur saja. Jadi buang dulu itu
zat najis itu ya, si jogrokan najis itu. Jadi seperti itu kadang-kadang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk Bapak dan saudara yang mendengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita ikuti selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Monggo kepada siapa yang pertama kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Pak Rahmat mau bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang tadi saya pertanyakan ini masalah bangkai. Saya kan ya buat saya artinya pribadi, tapi mudah-mudahan ada perwakilan mewakili yang lainnya yang jualan daging. Daging daging ayam, macam daging atau pokoknya mah daging lah, semua daging. Itu termasuk apa bangkai atau bukan gitu? Ya, yang keduanya, apakah boleh dikatakan kalau seandainya najis, tentunya kita kalau umpama sarob jualannya, berarti kita kan harus bersih gitu dalam artian. Apakah bisa artinya dalam keadaan darurat demikian, taruhlah kita berada di pasar. Nah, ketika itu boleh dikatakan kita melayani umpama taruh konsumen dan melayani daging, dan ada sedikit percikan daging atau mungkin berupa darah atau kotoran gitu yang ketinggalan. Apakah itu sah untuk digunakan untuk sholat gitu? Itu saja dulu sementara, nanti mungkin nambah lagi lah. Baik, atas pertanyaan dari penjual bangkai, maaf. Tiren mati kemarin. Kan dipotongnya kan kemarin, dijualnya besok pagi. Jadi kayaknya udah mati tiren, mati kemarin kan sehubungan dengan ada proses dabaih, yaitu penyembelihan, dabihah atau dabaih. Ada proses penyembelihan yang dibolehkan oleh syar'i Islam, hukum Islam, itu bukan termasuk bangkai karena penyembelihannya kecuali matinya digebuki, ya, atau dibebek atau dipentung. Itu karena proses disembelih sesuai dengan syar'i, maka udah meninggal dikeset-keset. Iya, dikeset-keset, ambil katanya entah disembelih, pada menembe tiba. Iya, ambil jaruki. Yang jelas mah kita husnuzon kepada pedagang ayam potong itu semua sesuai dengan syar'i, sesuai dengan hukum Islam, maka halalan thayyibah. Adapun darah yang masih menempel itu termasuk rusoh. Jadi untuk tambahan barangkali pengen warak buruk dipangani darah. beli masuk ke guyon, jadi darah yang pada nempel di sela-sela daging itu nggak masalah. Nggak masalah, itu namanya nggak buka. Maafu. Termasuk darah nyamuk, bagian nyamuk segede kinjeng, termasuk di maafu. Termasuk tai burung dara di Masjidil Haram itu, kan pernah ke Masjidil Haram ya? Lagi bareng orang kita kah? Oh iya. Ya Masjidil Haram. Ya. Ya, itu Setelah wukuf ngantuk kayak. Iya. Itu tai murpati itu akeh beli apa-apa. Ngendet tai murpati ku. Hari lagi balang Hajar Aswad sih kah? Duduk haji kita menuju malang ke ngan diantar ke tempat balang. Iya. Ya, jadi apa yang ditanya oleh pedagang bangkai, pedagang ayam itu no problem, dimaafu. Jadi kia ajalannya dimaafu. Darah-darah yang nempel model darah di daging ya, di daging kambing, daging sapi kan mesti ada di sela-sela pori-pori itu. Lamun dikumbah mana ya mangga, dikumbah mana umah kah? Terkecuali disengaja, ambil bobotannya berat. Benar ya. Dagingnya sakit apa darahnya dibetakan. Mangga boleh. Habis jualan dan karena mungkin darurat keadaannya, mungkin saya di pasar untuk sholat subuh gitu ya. Nah, wudhu saja, tapi ada macam sisa-sisa atau umpama daging kotoran daging atau apa percikannya. Nah, kepakaian itu boleh tidak untuk lebih ikhtiyat dari pakaian dari ikhtiyat. Dulu ikhtiyat. Iya. Hati-hati. Bak hati-hati ya. Itu masih untuk berikhtiar preventif hati-hati, maka meninggal sarung pakaian untuk sholat. Tapi kadang-kadang uang terburu-buru pakaian hanya satu apa adanya yang dipakai, maka itu boleh-boleh saja.
karena kita yakin tidak sengaja membawa najis, tidak sengaja membawa darah. Itu seringkali para jagal itu seperti itu. Dengan alasan kita tidak membawa baju sholat, terus tidak sholat, subuh lewat, lebih parah. Jadi mendingan kita dipakai sholat baju apa adanya, karena kita tidak sengaja membawa darah. Itu mah pakaian kerja. Mungkin kepercikan waktu kita motong ayam bisa jadi. Makanya kalau kita mau lebih ikhtiyat, lebih hati-hati kesuciannya ya. 2 hari kantong kresek dicantolakan yang gulu, gak sholat, beli apa-apa. Iya, sampai seperti itu boleh untuk menguji bahwa itu yakin bahwa itu udah suci. Jadi saya berani mengatakan itu pernah diajarkan Kaji Idris, diaduk ke kantong kresek, ditaruh di gulu, dibawa sholat itu sah, nggak apa-apa, tidak membawa najis. Beda kita gak kuping sapi ini masih ceranta, kuping sapi yang diwadain kan, diwadain kantong kresek pesake, beli sah sholatnya, walaupun hanya kuping sapi ini masih urip. Lalu yang keduanya tentang masalah Kulitnya. Yang jadi dompet atau jadi apa? Itu haram tidak termasuknya? Kulit? Ya, suci enggak itu? Kulitnya udah disamak, suci. Kulitnya apa? Kulit dari dompet. Oh ya, dompet. Dompet dari kulit sapi, kulit domba. Kulit buaya. Husnuzon kita kalau kulitnya dari sapi dan domba itu kan binatang yang halal, nggak masalah. Apalagi katanya sudah disamak itu proses ya ada proses itu yang sampai kepada di tingkat. Kalau dari binatang yang bukan yang halal dimakan itu nggak boleh, termasuk bawa najis bangke. Iya. Kayak macam ada sapu. Iya, dari kera dari apalagi dari babi. Kan wong bakal dua mertua wong Kalimantan mah kita ada mertua wong Betawi tapi dua golek mando itu ada tulang babinya, itu nggak boleh untuk terbawa ke tempat ibadah. Jadi kalau kita hanya sekedar dompet kulit sapi, dompet kulit yang halal dimakan udah diproses samak, maka itu nggak masalah. Makanya aja sing aneh-aneh dompet sing biasa bae lah, dompet klasa. Iya. Hadirin yang terhormat, pas 1 pertanyaan dan ditambah tadi 2 pertanyaan dari pengusaha kuliner kita sudah terjawab, nampaknya puas. Untuk yang berikutnya barangkali ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Ustadz Yasin Sumuradom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjelaskan masalah najis, cuman satu lagi kayaknya belum dijelasin, najis mukhafafah. Jadi pengen tahu jelas. Tadi kan najis mughallado udah, najis mutawasito sudah. Yang terakhir najis mukhafafah. Belum jelas. Oke. Terima kasih. Saya ulangi aja 3-tiganya. Najis mughallado artinya najis berat. Contohnya adalah babi dan anjing dan sampai keturunannya. Wala alihis dan sedulur-dulur iya. Anak putune ya. Yang kitab supina termasuk anak putune ya. Baik itu dagingnya, darahnya, tulangnya, bulunya, itu termasuk najis. Iya. Jadi jangan mentang-mentang lahmul hinjir, daging babi, bulu najis awet Pak, ataupun gadingnya awet, termasuk bulunya, dagingnya, tulangnya, gadingnya nggak boleh. Mau keren-kerenan, cantokan tulang taring babi. Yang kedua najis mukhafafah, najis kencingnya anak laki-laki umur sebelum 2 tahun dan sebelum 2 tahun itu belum makan selain ASI. Walaupun baru umur 1 minggu tapi dijejeli bayi pisang atau dijepun tepung apalah gitu agar anak itu makan selain ASI itu begitu jerot itu udah mulai mutawasito. Kencingnya bayi perempuan walaupun baru umur 1 hari udah mutawasito. Ya. Beda-beda. Kok dibeda-beda? Dalamnya beda. Karena wadon mah bakal 2 head. Lanang mah beli head ya. Iya. Head. Kalau perempuan head, kalau lelaki keder ya. Keder apa namanya? Keder. Jadi mengapa laki-laki 2 tahun ai wanita nembe jero wis mutawasito? Ya menurut para pemikir, para ulama, para ustaz yang saya tanyakan seperti itu, ada sih sing receh-receh mungkin mana sing takon ning kampusku. Karena perempuan mah bakal 2 head, ada produk rahim di dalamnya yang akan mengeluarkan darah. Laki-laki malah nggak rahim, malah yang bakal mengeluarkan darah nggak ada, nggak pernah menstruasi kan. Itu jadi itu yang membedakannya. Yang ketiga
mutawasitoh ya, mutawasitoh selain babi, anjing dan kencingnya anak laki-laki yang sebelum umur 2 tahun itu semuanya mutawasitoh. Termasuk darah ya, darah yang ya, termasuk marus. Marus itu kan dari darah. Itu darah yang dibekukan atau darah yang dimasak sehingga digoreng enak. Kita pernah dibobodo nang mangopid marus. Kecuali hati dan jantung. Hah? Ketua ya, hati dan jantung itu termasuk darah, tapi tidak termasuk darah yang diharamkan, hati dan jantung. Jadi daging babi, anjing termasuk ya, apalagi ya, pokoknya semua kotoran manusia termasuk bangke itu semua mutawasitoh. Apa yang kita anggap najis selain babi, anjing dan kencingnya bocah cilik di umur tahun itulah mutawasitoh. Dari mutawasitoh di Indonesia lebih banyak. Kalau ingus maksudnya apa ya? Ingus apakah bukan najis? Itu mah khobais, Jember. Iya. Iya. Ini. Jadi apa? Itu di antara dua itu yang tidak termasuk berarti najis. Ya. Ya. Yang tidak termasuk mughaladz dan muhafafah itulah mutawasitoh. Nah, tadi kan anak begitu lahir, anak lelaki begitu lahir, makanya susu ibu, ya. Berarti itu termasuk najisnya Muhafafah. Begitu lahir nyusunya nyusu embe, berarti tetap mutawasitoh. Mutawasitoh ya. Kan selain susu ibu memang ya. Ataupun susunya bapak. Soalnya zaman sekarang gak gitu, kadang-kadang atau susunya bapak. Iya, belum keluarkan kadang dikasih susu atau dikasih madu. Iya, belum. Iya. Jelas. Baik, sini. Penjenengan Sedoyo. Penjenengan Sedoyo. Jadi termasuk kayak Khobais. Jadi Jember tapi bukan najis ya. Nah, termasuk gimana? Nah, darah putih kan. Oh, najis. Najis tapi di antara dua, tidak termasuk di antara dua tadi. Ya, baik. Pemirsa yang terhormat, berikutnya pertanyaan yang terakhir dari saya sendiri. Tadi disebutkan Pak Ustadz bahwa bagian dari tubuh satu binatang yang binatangnya masih hidup adalah najis. Kalau binatangnya itu belalang, kalau binatangnya itu ikan yang dihalalkan dagingnya, tapi bagian dari tubuhnya itu yang mati itu bangke bisa dimakan atau tidak, begitu. Mau dimakan apa? Mau dimakan? Iya. Oke. Jadi untuk belalang dan ikan, jangankan bagiannya, secara keseluruhannya juga bangkainya boleh. Termasuk yang hewan yang hidup di laut itu suci airnya dan halal bangkainya, asal betul-betul hewan laut. Ya. Ya. Paham tuh? Ya. Masa nih kayak paham tuh? Torakan. Maksudnya ngebotan enggak. Wis dah. Ya wis, jadi yang namanya hewan belalang dan ikan air, ikan laut itu termasuknya jangankan sebagiannya, secara utuh bangkainya juga sah dilelang halal. Oke, siap. Ya. Terima kasih, pertanyaannya cukup jelas. Baik, hadirin terhormat, selesai sudah bahasan kita untuk kali ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Mudah-mudahan pengkajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kifaratul masjid. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah